Oke, kita masuk ke bagian terakhir dari biosintesis nukleotida mengenai korelasi klinis ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana degradasi dari nukleotida purin. Ya, jadi AMP mengalami deaminasi menjadi IMP, AMP ya, adenosin, IMP inosin, GMP guanosin. Adenosin diubah menjadi inosin, inosin diubah menjadi hipoksantin, guanosin menjadi guanin. Guanin ini oleh enzim guanase dikatalisis menjadi santin. Inosin ini menjadi hipoksantin oleh enzim santin oksidase dikatalisis menjadi santin oleh enzim santin oksidase dirubah menjadi asam urat yang mana nanti diekskresikan. Nah, penyakit yang di sini yang sering terjadi adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan metabolisme purin. Misalnya apa? Ya, jadi kalau purin terlalu banyak basa purin dalam tubuh kita, kemudian dia akan dikonversi lebih lanjut tadi menjadi asam urat. Yang pertama adalah hiperurikemia, yaitu kalau kadar asam urat melebihi dari normal. Kemudian kalau dia asam uratnya itu terakumulasi pada jaringan tertentu ya, akan muncul manifestasi misalnya gout, Leschnian syndrome, batu ginjal, kemudian SCID, Severe Combined Immune Deficiency. Nah, kita bahas yang pertama, hiperurikemia. Ini dikarakterisasi ya, jadi kadar asam urat dalam plasma ini lebih dari 7 mg per desiliter. Normalnya berapa? Ini tergantung jenis kelamin. Pada wanita 2,4 sampai 6 mg per desiliter, pada pria 3,4 sampai 7 mg per desiliter. Nah, jadi kalau lebih dari 7, itu jelas hiperurikemia. Nah, ini ada dua jenis. Primary hyperuricemia, ini adalah penyakit bawaan karena defect pada gen yang meregulasi metabolisme purin atau sekresi atau pengeluaran dari asam urat. Misalnya apa? Ada individu tertentu yang dia santin oksidasenya itu terekspresi berlebih, gitu kan? Sehingga ini asam urat yang dihasilkannya mesti banyak, gitu. Nah, yang jenis yang kedua adalah secondary hyperuricemia. Nah, di sini terjadi karena increased availability of purin due to medication. Jadi peningkatan kadar purin karena medikasi. Misalnya apa? Misalnya obat-obatan yang bisa meningkatkan kadar purin, meningkatkan kadar asam urat, atau medical condition, misalnya kalau orang yang sakit tertentu sehingga ada komplikasi ke metabolisme asam urat, atau yang ketiga adalah makanan. Jadi orang yang suka dengan makanan yang banyak mengandung purin ini punya resiko tinggi untuk mengalami hiperurikemia. Oke. Selanjutnya adalah gout. Ini disebabkan oleh presipitasi pengendapan dari kristal asam urat dalam bentuk garam sodium in the joints ya di tempat-tempat persambungan gitu ya, persendian gitu, menghasilkan atau menyebabkan inflamasi peradangan dan juga nyeri pain gitu ya. Anda lihat di sini, wah masaknya banget.
Nah, kalau dilihat secara foto X-ray, ini di sini. Jadi ada penumpukan kristal ya. Jadi harusnya kan di persendian itu ada kelihatan gitu kan, ada dua bagian lah. Di sini dia ketutupan oleh kristal asam urat. Treatmentnya bagaimana? Tentunya ya kalau nyeri, inflamasi ya sudah, kasihlah anti-inflamasi. Kemudian diberi agen namanya orikosurik ya untuk meningkatkan ekskresi renal dari asam urat ya, biar keluar dari dalam tubuh gitu kan, biar nggak numpuk di persendian. Contohnya apa adalah probenesid. Kemudian sintesis asam urat dihambat oleh enzim, maaf, sorry bukan oleh enzim ya. Jadi sintesis asam urat itu dihambat oleh obat misalnya allopurinol yang menghambat tadi enzim santin oksidase. Kemudian treatment yang lain adalah diet low purin. Nah, di sini adalah contoh makanan yang tinggi purin, misalnya daging merah. Organ meat itu apa ya? Contohnya jeroan gitu ya. Kemudian yeast dan yeast extract misalnya adalah bahan-bahan makanan yang mengalami fermentasi oleh yeast, ya bir, alkohol, minuman beralkohol yang lain ya, likor gitu. Kemudian asparagus, bayam, kacang-kacangan, oatmeal, mushroom, jamur ya. Kemudian treatment yang lain adalah menghindari kafein dan alkohol. Mengapa kok kafein harus dihindari? Ya, nanti kita lihat. Kemudian harus keep hydrated, jadi harus diberi minum dalam jumlah yang cukup. Ya, kalau sering minum, nanti pasiennya mengalami peningkatan ekskresi renal gitu kan, nanti kadar asam urat dalam tubuhnya juga akan menurun. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya, dari metabolisme asam urat, dari metabolisme purin ya, katabolisme purin menjadi hipoksantin, santin kemudian asam urat. Di sini allopurinol menghambat enzim santin oksidase untuk sintesis dari asam urat. Nah, contoh yang lain adalah batu ginjal, yaitu ketika asam urat ini di darah itu konsentrasinya tinggi, kemudian mengendap sebagai garam di ginjal. Mengendap di sini jadi besar, menyebabkan nyeri, infeksi, dan juga kerusakan dari ginjal. Pengobatannya bagaimana? Ya, jelas kalau batu ya harus dihancurkan ya atau diambil. Kemudian ini penyakit SCID, Severe Combined Immune Deficiency. Ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kekurangan enzim namanya adenosin deaminase. Ya. Enzim ini fungsinya untuk apa? Enzim ini penting sekali untuk misalnya adalah biosintesis dari nukleotida. Kalau ini kurang, akibatnya apa? Terjadi akumulasi deoksi ATP dalam sel. Yang mana akumulasi ini akan menyebabkan penghambatan ribonukleotide reduktase. Anda tahu sendiri tadi ribonukleotide reduktase itu adalah berperan untuk pembentukan deoksiribonukleotida. Nah, pada SCID ini sel B dan sel T ini tidak mampu atau tidak punya kemampuan untuk membelah. Padahal sel B dan sel T ini merupakan sel-sel yang penting dalam imunitas tubuh kita. Kalau ini tidak bisa membelah, akibatnya apa? Imunnya turun. Lanjut piye gitu. Terus gimana gitu kan? Nah,
Anda lihat di sini, bayinya anak kecil ini hidup dalam inkubator gitu kan. Ini hidup dalam kayak kurungan gitu ya. Mengapa? Kalau di sini, ya karena kalau dia dalam kondisi udara bebas, banyak mikroba, banyak virus gitu kan, ketahanan tubuhnya sangat turun sehingga dia bisa mengalami penyakit gitu kan ya, lebih rentan terhadap infeksi. Nah, contoh yang lain aplikasi dari metabolisme nukleotida adalah penggunaan analog nukleosida sebagai antimetabolit. Kemungkinan mekanismenya bagaimana? Misalnya adalah si analog nukleosida ini bisa terinkorporasi pada DNA atau RNA sehingga nanti akan terjadi misreading. Jadi dia tidak bisa dibaca oleh sistem pada saat transkripsi DNA ataupun pada saat translasi RNA. Kemudian analog nukleosida ini menghambat kerja DNA polimerase yang penting untuk sintesis DNA. Kemudian menghambat kinase, menghambat enzim yang penting pada biosintesis purin maupun pirimidin. Nah, contohnya apa? Ada dua yang saya ambil di sini. 5-fluorourasil. Ya, ini adalah analog dari urasil. Yang mana 5-fluorourasil ini adalah enzim, dia menghambat enzim timidilat sintetase. Yang mana enzim ini sangat penting pada biosintesis nukleotida. Akibatnya apa? Nanti nukleotida yang disintesis itu tidak akan terbentuk. Selnya akan mati. Nah, contohnya ini adalah 5-fluorourasil, fluoroblastin, kemudian ini yang berupa prodrug, ya. Ini di metabolisme dalam tubuh lepas, misalnya adalah kapesitabin, mereknya adalah Selodar. Kemudian analog yang lain adalah methotrexate dan raltitrexate. Ya, jadi dalam kondisi normal, ya, asam folat tadi ya dijelaskan di awal, dia dikonversi oleh DHFR, dihidrofolat reduktase ya, yang menghasilkan tetrahidrofolat. Padahal tetrahidrofolat ini merupakan penyumbang atom karbon pada biosintesis basa, baik purin maupun pirimidin ya. Nah, methotrexate ini dia menghambat enzim dihidrofolat reduktase sehingga tetrahidrofolatnya tidak terbentuk. Akibatnya apa? Sumber karbon yang disumbangkan untuk biosintesis basanya juga tidak ada. Akibatnya apa? Basanya tidak terbentuk, nukleotidanya tidak terbentuk, maka nanti selnya akan mati. Ya, jadi sel kankernya akan mati. Jadi baik 5-fluorourasil maupun methotrexate, raltitrexate ini adalah obat kanker. Ya, jadi dia menghambat proses biosintesis nukleotida, menghambat enzim, ya, sehingga nanti hasil akhirnya adalah sel kankernya itu akan mengalami kematian. Nah, jadi demikian materi mengenai biosintesis dari nukleotida atau asam nukleat. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan komentar di forum diskusi. Baik, terima kasih.